Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dan mempertemukan kita dalam sebuah majelis di antara majelis-majelis ilmu. Semoga dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di antara amal-amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kemudian para sahabat serta orang-orang yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hingga akhir dari kehidupan mereka di dunia. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sirah nabawiyah atau sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan memulai mempelajari salah satu di antara peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikenal dengan Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Dan peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh di sini yaitu penulis, yaitu Syekh Dr. Abdul Uthman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullah ta'ala. Beliau menukilkan perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Zadul Ma'ad
jilid yang ketiga, yaitu perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang Fathu Makkah. Beliau mengatakan, qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala an fathi Makkah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang mana Ibnu Qayyim adalah salah satu di antara ulama kaum muslimin, beliau adalah muridnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan beliau memiliki murid-murid yang banyak, murid-murid yang cukup terkenal, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hanbali, dan juga Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i yang terkenal dengan tafsirnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tentang Fathu Makkah, tentang penaklukan kota Makkah. Beliau mengatakan, huwal fathul a'zam alladhi a'azza Allahu bihi dinahu wa rasulahu wa jundahu wa hisbahu al-amin. Penaklukan kota Makkah itu merupakan penaklukan terbesar yang kemudian dengannya Allah Subhanahu wa taala Allah memuliakan agamanya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan rasulnya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan tentaranya, wa hisbahul amin, dan juga kelompok-kelompok yang terpercaya yang bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wastanqadha bihi baldahu wa baitahu alladhi ja'alahu hudan lil alamin min aidil kuffari wal musyrikin. Kemudian dengan fathu Makkah tersebut, atau dengan penaklukan kota Makkah tersebut, maka terselamatkanlah tanah suci, wa baitahu, dan rumah Allah Subhanahu wa taala Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yang itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya hudan lil alamin, yaitu petunjuk bagi semesta alam dari cengkraman orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin. Jadi ketika itu kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Makkah ini dari tangan-tangan orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin. Maka ini kemenangan yang besar. Dan dahulu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi lama di kota Makkah. Dan ketika Nabi berdakwah di sana, Nabi tidak memiliki kekuatan apapun. Sehingga penindasan, kekerasan, boikot dan seterusnya itu yang dialami oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena tanah haram ketika itu berada di cengkraman orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin. Kemudian wa huwal fathu alladhi istabsyara bihi ahlus sama'. Dan penaklukan kota Makkah ini ini disambut gembira oleh penduduk langit. Bukan hanya kaum muslimin, penduduk langit juga mereka bergembira dengan penaklukan kota Makkah tersebut. Wa duribat atnabu izzahu ala manakibil jauza. Dan gaung kemuliaannya itu menggetarkan bintang. Ini menunjukkan bahwasanya penaklukan tersebut adalah kemenangan yang besar. Kemudian wa dakhalan nas bihi fi dinillahi afwaja. Yang dengan penaklukan itu pula, maka kemudian manusia mereka masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nasr. Allah kisahkan tentang peristiwa Fathu Makkah tersebut. Tapi ayat tersebut itu turun tidak bertepat dengan peristiwa ini, tapi beberapa tahun setelahnya. Kemudian wa asyraka bihi wajhul ardi ya'an wa ibtihaja. Maka
ya, wajah bumi itu bersinar terang dan berseri. Ya, itu yang tampak di kota Mekah ketika itu. Ya. Sebelumnya yaitu dikuasai oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrikin. Kemudian kata Syekh di sini, hadza huwa fathu Makkah fi sanah tsaminah min al-hijrah. Dan peristiwa ini, Fathu Makkah ini, ini terjadi pada tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Apa penyebabnya? Apa pemicu terjadinya peristiwa penaklukan kota Makkah ini? Maka disebut oleh Syekh di sini, wa kana sababu dzalik al-fath anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad aqada sulh al-Hudaybiyah ma'a kuffari Makkah. Sebabnya adalah sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya dahulu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengikat sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah bersama orang-orang kufar Makkah, dan itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Kemudian wa kana min syuruti dzalikal sulh annahu man arada min qabail al-arab an yadkhula fi halfi wa ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhal. Maka di antara perjanjian tersebut, butir-butir perjanjian, ini juga sudah kita sampaikan, ketika perjanjian Hudaybiyah yang awalnya Nabi ingin umrah, ternyata tidak boleh sama orang-orang kafir Quraisy. Boleh umrah tapi nanti tahun berikutnya. Ini di antara butir-butir perjanjian tersebut. Kemudian di antara poin-poin perjanjian yang lain adalah yaitu adanya gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak ada peperangan antara orang-orang Quraisy dengan kaum muslimin. Ini di antara butir-butir dari perjanjian Hudaybiyah tersebut. Kemudian di antara poin yang lain yang disepakati adalah bahwasanya apabila ada suku yang dia ingin bergabung kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak boleh dilarang, maka dipersilahkan. Maka apabila ada suku, ada kabilah yang ingin bergabung dengan kaum muslimin atau bersekutu dengan mereka, maka ini diperbolehkan. Dan begitu juga sebaliknya. Wa man arada ay yadkhula fi half Quraisy wa ahdiha dakhal. Dan apabila ada suku atau ada kabilah yang dia ingin bergabung dengan Quraisy, maka itu dipersilahkan. Maka itu diperbolehkan. Oleh karena itu hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah kita sampaikan dahulu, kalau secara zahir, secara tampak butir-butir dari perjanjian Hudaybiyah itu merugikan kaum muslimin. Mereka tidak boleh umrah ke tahun itu, harus kembali ke Madinah. Padahal mereka sudah melakukan perjalanan yang panjang dan seterusnya. Namun sebenarnya tidak demikian. Yang tampak adalah kezaliman bagi kaum muslimin, tapi sebenarnya tidak. Nah, fadakhalat Banu Bakar ma'a Quraisy fi ahdiha. Maka ketika ada kesepakatan seperti ini, kalau ada suku yang ingin bergabung dengan kaum muslimin itu disilahkan. Kalau memang ada juga suku yang ingin bergabung dengan orang-orang Quraisy, maka juga dia dipersilahkan. Maka ketika itu ada salah satu suku yang bernama Banu Bakar, maka dia bersekutu dengan orang-orang Quraisy. Jadi Banu Bakar ini dia
masuk ke barisan orang-orang Quraisy. Wa dakhalat Khuza'ah ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahdihi. Dan ada juga suku Khuza'ah, ya. Mereka ini ya ada yang muslim, ada yang masih kafir. Ya, maka mereka ini bergabung dengan kaum muslimin, bergabung dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bani Bakar bergabung dengan orang-orang Quraisy karena memang itu tertuang dalam perjanjian Hudaybiyah, silahkan yang ingin bersekutu silahkan, ya. Maka Bani Bakar bergabung dengan orang-orang Quraisy, kemudian Khuza'ah itu bergabung dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan wa kana baina Khuza'ah wa Bani Bakar sa'run fil jahiliyah qabla an yadkhulu fi dhalika al-half. Bani Khuza'ah dan Bani Bakar, ya, ini mereka ini ada riwayat dahulu ketika zaman jahiliyah, ya, mereka ini bermusuhan, ya, sebelum masuk dalam half ini, dalam bersekutu ini, ya, mereka ini bermusuhan antara Khuza'ah dengan Bani Bakar, bermusuhan, ya, dan tentu ada dendam di antara mereka, ya. Kemudian wa qissatuhu, dikisahkan oleh Syekh di sini bagaimana dahulu, ya, kisah dari Bani Bakar dengan Khuza'ah ini, ya. Beliau sebutkan anna rajulan yuqalu lahu Malik bin Abbad. Ada seseorang yang bernama Malik bin Abbad. Wa kana halifan li ahli al-Aswad bin Razin bin Bani Bakar. Malik bin Abbad ini dia adalah sekutu, ya, dari keluarga Al-Aswad bin Razin, dan dia berasal dari suku Bani Bakar. Kemudian kharaja falamma tawassata ardu Khuza'ah ada alaihi al-Khuza'ah faqataluhu. Maka Malik bin Abbad ini dia keluar, ya, dia bersekutu dengan orang-orang atau suku Bani Bakar tadi. Dia keluar, kemudian dia masuk ke tempatnya, yaitu suku Khuza'ah, ya, maka yaitu dicegat oleh mereka, ya, kemudian, ya, dibunuh orang sekutu dari Bani Bakar tersebut, ya, wa akhadhu malahu, ya, dan hartanya tersebut itu diambil, ya. Jadi harta sekutu dari Bani Bakar tadi itu diambil oleh orang-orang dari Khuza'ah. Wa dzalika qabla al-Islam bimur, dan itu ya terjadi sebelum apa? Sebelum Islam. Ya. Ini sebelum Islam. Kemudian inda dzalika adat Banu Bakar ala rajulin min Khuza'ah faqataluhu. Ya, maka Banu Bakar, ya, dia tidak terima apa yang telah dilakukan Khuza'ah. Ya, maka dibalas. Dia juga membunuh, yaitu orang dari Khuza'ah. Dibunuh oleh mereka. Kemudian faqamat Khuza'ah wa adat ala salasah min Bani Bakar faqataluhum. Ya. Maka ketika ada orang Khuza'ah juga dibunuh oleh Bani Bakar, maka juga Bani Bakar juga demikian. Ya, membalas lagi, ada 3 orang dibunuh oleh mereka, ya, dari suku Bani Bakar tadi, yang kemudian nanti dia bersekutu dengan orang-orang Quraisy, itu dibunuh oleh orang-orang dari Khuza'ah yang nanti dia bersekutu dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma ja'al Islam hajar bainal fariqain, ketika datang Islam maka tentu ini tidak dibolehkan lagi, ya, wan syaghalu bihi an anfusihim wa tha'rahum. Kemudian walakin Bani Bakar mazal lahum tha'run inda Khuza'ah. Ya, ketika datang Islam tentu ini tidak diperbolehkan, ya, tapi mereka ini masih ada dendam, ya. Jadi Bani Bakar tadi masih ada apa? Masih ada dendam dengan suku Khuza'ah. Kemudian falamma tamma sulh wa dakhalat Khuza'ah fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Banu Bakar fi 'ahdi Quraisy, ihtanamat Banu Bakar fursah an Khuza'ah aminah minhum wa aradu an yusibu tha'rahum al-kadim. Maka ketika ada perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 tadi antara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy,
Ya. Dan salah satu di antara butir perjanjian, boleh suku siapa saja yang bergabung kepada Nabi atau bergabung dengan orang-orang Quraisy. Ya. Maka ketika itu Bani Bakar dia bergabung dengan orang-orang Quraisy, dan Khuza'ah dia bergabung dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan kaum muslimin. Nah, Banu Bakar mereka masih menyimpan dendam. Ya. Masih apa? Masih menyimpan dendam untuk membalas ya kematian itu keluarga mereka dahulu. Ya. Padahal apa? Padahal ini sudah tidak boleh lagi berperang. Ya. Karena Bani Bakar sudah bergabung dengan Quraisy. Khuza'ah sudah bergabung dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara butir perjanjian Hudaybiyah adalah adanya gencatan senjata selama 10 tahun. Ya. Berarti ini tidak boleh berperang. Ya. 10 tahun, padahal ini baru perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6, ini baru tahun ke-8. Ya. Pada tahun ke-8. Kemudian fakharaja Naufal bin Muawiyah ad-Dili fi jama'ah min Bani Bakar. Maka ketika itu keluarlah seseorang yang bernama Naufal bin Muawiyah, ya, ad-Dili. Dia membawa pasukan dari Bani Bakar. Ya. Wa dzalika fi syahri Sya'ban min as-sanah ats-tsaminah min al-hijrah. Dan itu terjadi pada pada bulan yaitu Sya'ban, yaitu menjelang Ramadan, pada tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'amru ala Khuza'ah lailan. Banu Bakar tadi yang menjadi sekutu Quraisy tadi, karena mereka masih punya dendam ya dengan Bani Khuza'ah tadi, ya, maka mereka secara diam-diam menyerbu Bani Khuza'ah. Ya. Dengan persenjataan mereka, kemudian mereka apa? Menyerbu apa? Bani Khuza'ah, dan menyerbu itu ketika malam hari. Dan tentu Bani Khuza'ah tidak dalam apa? Kesiapan. Ya. Karena memang Bani Bakar tadi masih apa? Masih menyimpan dendam. Ya, dahulu ya mereka itu adalah ya musuh bebuyutan. Kemudian wa kana li Khuza'ah ma yuqal lahu al-watir fa asabu minhum rijalan. Ya, Khuza'ah dahulu ya, di tempat mereka itu mereka punya air ya yang bernama al-watir. Ya. Maka di dekat situlah kemudian terjadi penyerangan tersebut di tempat Bani Khuza'ah ini, dan terbunuh beberapa orang dari Bani Khuza'ah. Ya, Bani Khuza'ah tidak dalam kesiapan. Sedangkan orang-orang Bani Bakar ini mereka memang sudah siap dan menyerbu ketika malam hari. Ya. Tentu apa? Banyak korban jiwa. Kemudian watanasyaw waqtatalu. Kemudian ya, mereka menyerbu, kemudian mereka membunuh ya orang-orang dari Bani Khuza'ah. Kemudian faqamat Quraisy wa 'anat Bani Bakar bisilah. Karena Bani Bakar tadi merupakan sekutu dari orang-orang Quraisy, ya, dan itu tadi itu diperbolehkan dalam perjanjian Hudaybiyah, suku siapa atau siapa saja yang mau bergabung dengan Quraisy atau mau bergabung dengan Nabi dan kaum muslimin itu dibolehkan. Ya. Maka ketika Bani Bakar ini menyerang Bani Khuza'ah, dan itu dibantu oleh orang-orang Quraisy. Ya, mereka membantu ya dengan ya menyuplai senjata dan juga tentara dengan pasukan. Kemudian waqatala rijal min Quraisy wa kadzalika min dhulmatil lail ma'a Bani Bakar di Khuza'ah. Di tengah gelap malam tersebut ya Bani Bakar yang bersekutu dengan Quraisy tadi ya mereka ya menyerbu Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah enggak bisa apa-apa. Ya, nyerangnya malam, tidak dalam kesiapan. Ya. Maka tentu tidak ada perlawanan. Ya. Belum lagi orang-orang dari Bani Bakar ini dibantu oleh orang-orang Quraisy. Ya. Dan ini hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bagaimana orang-orang Quraisy ini dia menyelisihi perjanjian apa? Hudaybiyah. Ya. Mereka membatalkan perjanjian tersebut. Ya, padahal termaktub dan sudah disepakati bersama bahwasanya adanya yaitu apa? Gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh ada peperangan.
Ya, tapi saat ini ya, dan sudah jelas Khuza'ah itu dia masuk dan bergabung dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian apa, mereka perangi. Ya, mereka perangi. Kemudian ittarru Khuza'ah ilal haram, hatta ittarru Khuza'ah ilal haram. Maka Khuza'ah ini ya tentu mereka tidak dapat melawan ketika itu, akhirnya mereka lari mundur sampai kemudian mereka masuk ke tanah haram. Ya. Kemudian wadzalika anna Khuza'ah ma kanat mutaahhiba lil harb. Ya karena Bani Khuza'ah ini mereka tidak siap untuk perang. Ini tengah malam, ya. Waktunya orang istirahat, yaitu diserang oleh mereka. Ya. Kemudian falamma intahu li hadzal makan al-haram qalat Banu Bakar liqaidihim, ya ketika Banu Khuza'ah ini yang mereka lari ya sampai ke tanah haram, ya. Karena tanah haram itu ini tidak boleh membunuh. Dan orang-orang dahulu mereka ya yakin dengan itu. Ya, tidak boleh berperang. Ya. Maka ketika Banu Khuza'ah masuk ke tanah haram ini, ya, maka Banu Bakar berkata kepada pemimpin mereka, qalat Banu Bakar liqaidihim, maka berkata ya Banu Bakar kepada pemimpin mereka, ya Nawfal, inna qad dakhalna al-haram. Wahai Nawfal, ya Nawfal ini adalah pemimpin ya dari Bani Bakar tersebut. Wahai Nawfal, ya sesungguhnya kita ini sudah masuk ke tanah haram. Ilahaka ilahak, itu Tuhanmu, Tuhanmu. Ya. Maksudnya ayyuhram alaika an tuqatilahum fil haram. Artinya tidak boleh kita berperang di sini, tidak boleh, haram. Ya. Tidak boleh kita berperang di tanah haramnya, tidak boleh. Bani Khuza'ah tadi karena dia takut, ya karena dia tidak dalam persiapan, akhirnya dia mundur lari ke tanah haram. Ya. Maka Nawfal ini pemimpin pasukan yang menyergap pada malam hari ini, dia diingatkan oleh ya seseorang dari Banu Bakar, ya, wahai Nawfal, ini kita di tanah haram, tidak boleh kita perang, tidak boleh kita bunuh mereka. Apa kata Nawfal ketika itu? Faqala Nawfal, qabbahullah. Ya, maka kemudian dia mencela. Ya, la ilaha al-yawm ya Bani Bakar. Ya, tidak ada sesembahan hari ini wahai Bani Bakar. Ya. Asibu sa'rakum fal amri. Ya, balaslah akan dendam kalian. Ya, dia tidak peduli. Itu adalah tanah haram. Ya. Dia tidak peduli dengan itu, padahal dia sudah diingatkan. Di situ tidak boleh dia membunuh dan seterusnya. Itu sudah diingatkan. Ya, tapi tetap dia mengatakan, ya balaslah akan dendam ya kalian yang dahulu. Ya, innakum latusraquna fil haram afala tusibuna sa'rakum fi. Ya, dahulu juga kalian pernah mencuri di tanah haram. Ya, itu apa pernah kalian lakukan? Ya, seakan-akan jangan sok suci. Ya. Dan kita perlu untuk apa? Membalas akan dendam kita, yaitu untuk membunuh yaitu orang-orang dari Bani Khuza'ah. Padahal itu sudah berada di tanah haram. Kemudian fadakhalat Khuza'ah ila Makkah. Kemudian dakhalat Banu Khuza'ah ini masuk ke dalam kota Makkah. Ya, walaja'u ila dari Badil bin Warqa al-Khuzai, maka dia lari, dia pergi ke rumah seseorang yang bernama Badil bin Warqa al-Khuzai. Wa ila dari maula lahum yuqalu lahu Rafi, dan dia juga lari kepada ya maula mereka yang bernama Rafi. Kemudian setelah itu ya karena Bani Khuza'ah yang mereka merasa tertekan ketika itu, mereka tidak dapat melawan ya karena diserbu pada malam hari. Dan itu Bani Bakar dibantu dengan orang-orang Quraisy, maka wa asra'a Amr bin Salim al-Khuzai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ya ada seseorang dari Bani Khuza'ah ya yang bernama Amr bin Salim, dia langsung pergi ke Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi ke Madinah ya untuk melaporkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam apa yang telah terjadi. Ya, untuk kemudian melaporkan apa yang telah terjadi, ya, yaitu mereka itu diserang oleh Bani Bakar yang itu dibantu dengan orang-orang Quraisy. Kemudian falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid qala, kemudian setelah itu ya Amr bin Salim ini
ketika itu dia datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia pergi ke kota Madinah ya untuk melaporkan kejadian tersebut, dan Nabi ketika itu berada dalam masjid. Ya, maka dia menyampaikan ya dalam bait-bait syairnya ya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang intinya ya Amr bin Salim ini dia meminta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bantuan. Ya, diingatkan bahwasanya kita ini ada ikatan ya, kita bersekutu dan seterusnya. Jadi diingatkan oleh Amr bin Salim tersebut ya. Dan dia menyebutkan, dia meminta bantuan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Indaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusirta ya Amr bin Salim. Kemudian itu ya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya Nabi berkata kepada Amr bin Salim, ya kata Nabi, nusirta ya Amr bin Salim, ya engkau telah ditolong wahai Amr bin Salim. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah penyebab ya kata Syekh, yaitu terjadinya ya Fathu Makkah tersebut. Ya, yaitu orang-orang Quraisy ya mereka ya menyelisih perjanjian yang dahulu dibuat ketika perjanjian Hudaybiyah ya, yaitu butir perjanjiannya adalah hendaknya meletakkan senjata ya, wad'ul harb ya, selama 10 tahun, adanya gencatan senjata selama 10 tahun. Ini belum ada 10 tahun, dari tahun ke-6, 7, ke-8 mereka sudah apa? Sudah berkhianat. Ya, yang ketika itu sekutu mereka yang bernama Bani Bakar ya, yang bergabung dengan orang-orang Quraisy, ya mereka memerangi Bani Khuza'ah, yang mana Khuza'ah ketika itu sudah bergabung dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini bagian dari apa? Kaum muslimin. Ya tak boleh diperangi. Ya. Maka di sini ya orang-orang Quraisy mereka menyelisihi akan ya perjanjian Hudaybiyah tersebut. Maka ya batal, ya perjanjian tersebut batal. Ya. Kemudian ada catatan di sini kata Syekh, kata penulis daripada kitab ini, Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullah taala, wa hadhihi al-qissah fi isnadiha dha'af. Kisah ini ya tentang ya sebab daripada Fathu Makkah ini, kata beliau, dan ini dari penelitian beliau ya secara isnad, secara sanad ya, maka itu hadisnya adalah lemah. Ya, hadisnya adalah lemah. Bukan palsu, bukan lemah. Artinya tidak sampai ke derajat hasan. Ya. Kemudian walakin ahlus siyar ittafaqu ala dzikriha, akan tetapi ahli sejarah ya mereka bersepakat ya untuk menyebutkan akan kisah tersebut. Ya, secara sanad memang dia lemah, tapi para ahli sejarah mereka bersepakat dan mereka menyebutkan tentang ya peristiwa tersebut. Kemudian kata Syekh di sini, walaysa kullu syai'in fi sirah yujad lahu isnadun sahih. Dan di dalam sejarah ya, dari kisah-kisah yang disebutkan ya, maka di sana ada kisah-kisah yang secara sanad itu tidak sampai derajat sahih. Ya, tidak sampai derajat sahih. Walidzalika dzakara ahlul ilm anna sirah mimma yatasamah fiha. Ya, oleh karena itu para ahli sejarah mereka menyebutkan ya untuk sirah, ya untuk melengkapi sejarah tersebut, maka ini ditoleransi. Makanya dalam sejarah itu ada riwayat-riwayat yang lemah, itu disebutkan. Ya. Bukan palsu ya, tapi apa? Dhaif, ya lemah, tidak sampai ke derajat hasan. Bisyartin, dengan syarat, tapi ada syaratnya. Ya, yaitu an la yabni alaihi ahkamun wala i'tiqadat. Syaratnya adalah ya dalam riwayat tersebut atau kisah yang disebutkan itu bukan berkaitan dengan hukum-hukum atau keyakinan atau akidah. Ya.
Jadi kisah tersebut itu bukan berkaitan tentang hukum-hukum di dalam Islam, atau bukan juga tentang i'tiqadat, yaitu keyakinan atau akidah, ya, atau akidah. Oleh karena itu, ya, kata Syekh, ini disebutkan dalam kitab-kitab sejarah para ulama tentang ini, kisah ini, namun secara sanad ya, maka itu adalah dhaif. Kemudian kata Syekh di sini, ahasad Quraisy bisu'i fi'liha wa bighadariha. Ketika ada penyerbuan ini, ya, Banu Bakar yang bersekutu dengan Quraisy, maka ketika itu sudah dirasakan oleh orang-orang Quraisy. Ya, dan ini adalah sesuatu tentu yang dibenci oleh mereka sebenarnya, karena ini adalah perbuatan khianat. Ya. Oleh karena itu Abu Sufyan ketika itu yang dia menjadi pemimpin orang-orang Quraisy, tentu dia marah. Ya, dia marah. Ya, karena sudah jelas-jelas ada kesepakatan bersama, ya, bahwasanya tidak ada peperangan atau adanya gencatan senjata selama apa? Selama 10 tahun. Ya. Maka ini sebuah pengkhianatan. Ya. Dan di sisi lain kaum muslimin sekarang tidak seperti dahulu. Ya, kekuatan mereka luar biasa. Mereka sudah berhadapan dengan orang-orang Romawi. Ya, beberapa kali orang-orang kafir Quraisy menyerbu, ya, berhadapan dengan mereka, sering mengalami kekalahan. Ya, banyak tokoh-tokoh mereka terbunuh. Ya. Ini orang-orang Quraisy sudah merasakan. Ya. Mereka apa? Dia sudah merasakan ini sesuatu yang buruk. Ya, ini sebuah pengkhianatan. Ya. Dan mereka juga sebenarnya tidak setuju dengan itu. Ya. Dan di sisi lain juga mereka, ya, tentunya sudah tidak seperti dahulu dengan kaum muslimin. Dahulu mereka, ya, itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Apalagi ketika kaum muslimin masih berada di Makkah. Ya, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Makkah sebelum hijrah. Ini bagaimana permusuhan mereka, gangguan mereka, siksaan mereka, ya, kepada kaum muslimin, kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yaitu, ya, difatwakan oleh mereka yaitu untuk apa? Dibunuh. Ya. Ini karena memang mereka ketika itu apa? Memiliki kekuatan. Ya. Kemudian fatarrat an tab'atha Abu Sufyan qa'iduha mumathilan laha liyaqum bitajrid al-'aqd ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika liyu'id al-'aqd al-muhattar harmatahu. Oleh karena itu, ya, Abu Sufyan, ya, sebagai pemimpin mereka, ya, tentu ia tidak setuju dengan pengkhianatan ini. Kemudian dia segera datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia segera datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia takut juga. Ya, karena kaum muslimin sekarang, ya, tidak bisa dianggap remeh. Ya, orang-orang Romawi saja dihadapi. Ya, apalagi orang-orang Quraisy. Ya, 10.000 pasukan yang datang ke kota Madinah aja tidak bisa, ya, mengalahkan kaum muslimin ketika itu, ketika perang Khandaq. Ya. Maka, ya, tentu di sini Abu Sufyan dia takut. Ya, kemudian dia datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk membahas bagaimana, ya, tentang, ya, perjanjian yang dahulu telah disepakati bersama. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, ini, ya, tentang awal dari, ya, peristiwa yaitu penaklukan kota Makkah, ya, bagaimana, ya, pengkhianatan dari, ya, orang-orang Quraisy pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Ya, ini tentu yang bisa juga kita ambil pelajaran, ya, bahwasanya ini adalah hal yang tidak baik di dalam Islam. Ya, kalau kita sudah berjanji kemudian kita mengingkari, ya, kita sudah bersepakat kemudian kita mengingkari akan perjanjian tersebut. Ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, alamatul munafiq salas. Ya, ciri-ciri orang munafik ada 3 kata Nabi. Idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khan, kalau dia, ya, diberikan amanah, ya, kemudian dia, ya, tidak menjadi amanah.
Ini di antara ciri-ciri orang munafik. Oleh karena itu, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat buruk tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih tentang penaklukan kota Mekah. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.